dalam pendidikan. Tidak boleh kemudian mata kuliah yang profil ini anti korupsi, tapi kemudian dapat datang ke rumahnya, Pak, tidak tolong Pak, ini tidak tolong Pak. Jadi mata kuliah yang anti korupsi, tapi kemudian dapat ada sesembahan. Dan cukup kalau kemudian ada mata kuliah anti korupsi, tapi bikin skripsi untuk cepat nasi sidul, nasi sepatu, nasi dasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum dengan budaya salam kebajikan. Alhamdulillah. Hamdan kasirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Masjidil Kiram khususan Kiai Safir dan para kiai yang lain. Karena sesungguhnya TS ini adalah madrasah pengkaderan. Karenanya para struktural sesungguhnya adalah muassis dan asatid. Apalagi di samping saya ini asatidnya asatid. Jadi intinya korupsi itu adalah perilaku menyimpang. Menyimpang oleh siapa? Menyimpang oleh para pemangku kepentingan publik. Para pemangku kepentingan publik. Jadi sebetulnya yang disebut korup nanti detailnya kayak apa? Prof Denny ya di perkuliahan. Karena ini kan fakultas hukum kan. Tidak penting terlalu detail, fakultas hukum sudah nanti satu semester akan diajarkan. Tapi yang penting bahwa secara simpel disebut korup itu adalah menyimpangi kewenangan publik yang diserahkan oleh publik kepada dirinya. Segala levelnya, mau dari presiden sampai kepada kepala desa. Asumsinya begini, orang tua pasti sebagai pemimpin di sebuah rumah tangga, dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, melindungi, menyekolahkan kalau mau pendidikan, mengantar kemudian memenuhi kesehatan kalau sakit. Itu figur pimpinan. Maka kalau dia jadi kepala desa, semua rakyat desa adalah anak-anaknya dan istri-istrinya untuk disantuni kebutuhannya. Mau jadi bupati wali kota, maka harus menyediakan segala kebutuhan, mau makan, mau minum, mau pendidikan, mau keamanan dan lain-lain. Itulah disebut pimpinan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata pimpinannya menerima setoran pajak, menerima setoran retribusi, tapi dimanfaatkan untuk dirinya, itu yang disebut. Gambaran kan gitu. Mau seleksi, misalnya ini rumah tangga ya, rumah tangga nyari apa? Nyari PRT, pembantu rumah tangga. Tentu namanya pembantu rumah tangga cari yang bisa membantu, baik secara kapasitas maupun secara loyalitas. Masa kemudian kepala rumah tangga kemudian nyari pembantu rumah tangga, kamu mau masuk ke rumah tanggaku, kira-kira kamu bisa bayar saya berapa? Masa kemudian cari pembantu rumah tangga, tak lihat kemampuannya, yang penting bayarnya berapa? Itu baru kepala rumah tangga. Rektor mau merekrut dosen, tidak penting kapasitas, tidak penting loyalitas, tidak penting integritas, yang penting isitas. Kalau sudah begitu, pasti kemudian tidak akan membantu rektor. Saya sudah beli rektor itu. Setelah masuk, apa kata saya? Saya sudah selesai dengan rektor. Maka kemudian jangan salah kalau kemudian setelah jadi dosen, A tarifnya sekian juta, B tarifnya sekian juta. Itu karena apa? Karena sudah pada saat dulu transaksionalnya
mau jadi dosen bayar, mau jadi bupati bayar pada saat pilkada. Jangan salah kalau dia duduk, bukan dari potensi, pasti kok. Ini masalahnya. Maka karena kondisinya begini, tak cukup dan tak akan selesai kalau ditangkap para bupati, para wali kota. Maka kemudian butuhnya selain kurasi, selain dipindah, juga dicegah. Dicegah dengan apa? Ya salah satunya 2 poin tadi. Masuk ke pendidikan. Karena apa? Semua calon bupati, semua calon wali kota, semua calon gubernur, semua calon legislator, semua calon presiden, semuanya adalah alumni UKM. Tidak mungkin alumni SD, tidak mungkin alumni SMP. Ini yang perlu disadari. Karena itu, maka kami berharap dan kemudian akan menagih kepada Pak Eko selaku muassis, Pak Prof Denny selaku asatidnya asatid, kalau kemudian bukan dosen, kalau hanya mentransformasi bukunya Prof Denny agar masuk kotaknya mahasiswa, bukan dosen. Cukup apa? Cukup bisa YouTube, cukup bukunya dijual selesai. Tapi yang disebut dosen, kalau menitipkan mentransformasi knowledge, mentransformasi keterampilan, bikin gugatan pakai jawab, apalagi mohon biaya tempat Prof Denny. Kan nanti mau siapa mau mudah kita tolong ke Prof Denny. Tapi nggak cukup itu. Disebut dosen kalau mentransform komitmen. Apa komitmen itu? Jadi ilmu fakultas hukum itu secara knowledge-nya tahu norma hukum, keterampilannya tahu bikin jawab-jawab dari kuasa sampai bikin kesimpulan, kalau jadi hakim bikin putusan. Tapi yang penting dari seorang dosen fakultas hukum, etiknya, spiritnya, bahwa masuk fakultas hukum harus mencintai keadilan. Bukan mahasiswa fakultas hukum, kalau mau masuk fakultas hukum, kenapa masuk fakultas hukum? Ya Pak, untuk dari lawyer Pak, bilangnya kayak tampar itu Pak, dari emas itu Pak. Bukan itu fakultas hukum. Ini yang penting ya. Jadi lembaga perguruan tinggi harus mentransformasi knowledge, mentransformasi skill, juga yang paling dan yang utama mentransformasi etik spirit tentang ilmu masing-masing. Gak cukup kalau kemudian tahu ilmunya, mohon maaf, pengapora bahasa Madura dikasih pisau, kalau kemudian dia sadar bahwa yang dia sembelih untuk kurban nanti lehernya sapi, lehernya kambing, itu kalau punya etik. Tapi kalau dia tak punya etik, leher tetangganya bisa kena. Itu pentingnya etik. Bukan masuk fakultas hukum kalau cintanya cinta duit, cintanya cinta kekuasaan, bukan fakultas hukum, tapi harus cinta keadilan. Anda ditempa di fakultas hukum 4 tahun, harus kemudian kenal makrifat tentang keadilan, bahwa di balik keadilan nanti siapa di atas keadilan itu, harus cinta pada keadilan. Fakultas kedokteran, fakultas pendidikan, jangan kemudian jadi apa? Jadi guru enak, jualan guru. Bukan itu. Etiknya fakultas pendidikan adalah tadi kita yang disebutkan Mas UTM, mencerdaskan kehidupan bangsa. Senang melihat tetangga masyarakatnya berpendidikan cerdas. Fakultas politik bukan hanya kemudian dicari kekuasaan, tapi sadar bahwa dengan kekuasaan dia bisa berbuat kebaikan lebih luas ketimbang hanya jadi petani yang dibaca hanya sawah. Tapi kalau sudah jadi kepala desa, kebajikannya bisa sedesa. Jadi bupati, se-kabupaten bisa jadi kebajikannya. Kalau dosen Prof Denny walaupun Prof itu tanda tangannya paling hanya bulan 11. Pak Rektor tanda tangannya bulan UTM. Tapi kalau sudah
jadi bupati, tanda tangannya bisa mensejahterakan sekabupaten, bisa menyehatkan sekabupaten, bisa kemudian bikin keadilan sekabupaten. Itu butuhnya kita perlu menggapai kekuasaan. Itu fakultas ilmu politik. Bukan hanya ingin berkuasa, tapi ingin di balik kekuasaan ada kebaikan yang bisa disebarluaskan. Fakultas sastra, fakultas budaya, ini apa? Ingin mengapresiasi budaya. Bukan kemudian jualan seni supaya dapat cuan. Fakultas ekonomi, bukan hanya kemudian bisa dapat untung, walaupun kemudian tetangganya untung. Bukan. Intinya sekali lagi, ada mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum mulai saat ini tidak cukup kalau hafal bukunya Prof. Denny, baik KUHP dan KUHP yang sudah disahkan, tidak cukup. Tidak cukup kemudian kita berkuasa sampai kemudian bikin putusan kesimpulan. Tapi di benak Anda bahwa ilmu yang saya dapatkan, saya harap saya akan amalkan untuk menjadi pintu dan jembatan keadilan bagi kami. Itu inti dari fakultas ataupun kampus. Jadi kampus itu bukan transfer ini, tapi transfer spirit, transfer orientasi, transfer etis. Itu yang kami harapkan. Maka kami datang ke kampus-kampus itu apa? Karena bagaimanapun masa ini sebentar lagi akan selesai. Tapi masa depan itu adalah masalah semua. Karena itu kami berharap persiapkan diri Anda. Kalau bapak-bapak yang sekarang ini yang duduk, Pak Bufon, Prof. Denny, Pak Sabit, itu akan terbenam. Ukiran masa depan itu adalah ukiran Anda. Karena mulai saat ini persiapkan. Mulai saat ini Pak Bufon, saya berkomit mau masuk ke fakultas hukum UTN, mau belajar karena ingin memberikan sumbangsih bagi keadilan Indonesia masa depan. Itu yang kami harapkan. Untuk itu sekarang tidak cukup bicara mati. Ini tadi membenahi orientasi. Kemudian bagaimana mengimplementasikan di perguruan tinggi? Yang paling penting adalah tadi alhamdulillah sudah ada forum pendidikan penguatan karakter. Tapi itu tak cukup di UKM, tak cukup di mata kuliah, tak cukup kemudian di kurikulum. Harus apa? Harus menjelma menjadi ekosistem dalam pendidikan. Tidak boleh kemudian mata kuliah yang Prof. Denny anti korupsi, tapi kemudian dapat datang ke rumahnya, Pak, tak tolong Pak, ini tak tolong Pak. Jadi mata kuliah yang anti korupsi, tapi kemudian dapat ada sesembahan. Dan cukup kalau kemudian ada mata kuliah anti korupsi, tapi bikin skripsi untuk cepat ngasih judul, ngasih sepatu, ngasih dasi. Baru skripsi. Perhatian, Pak, tolong Pak, projek seperti ini bisa Pak, dikasih marah lainnya Pak. Datang kan pengurus LP2M-nya, pengambilannya. Minta ini tambah, minta saya kota. Oh iya, oke. Tapi apa? Ya masalah ada administrasinya. Ini yang penting bahwa mata kuliahnya ajarkan, prakteknya dipraktekkan dalam tata kelola pendidikan, praktekkan dalam tata kelola pendidikan, praktekkan dalam tata kelola pengabdian. Sehingga kalau sudah menjadi ekosistem, maka bisa diharapkan alumni UTN bukan kemudian menunggu, bukan kemudian dulu jadi KPK, tidak. Sejak alumni sudah menjadi bagian dari agen-agen pemberantasan korupsi. Ini yang kami harapkan. Jadi mimpi dan kemudian harapan UTN menjadi pilar-pilar bagi generasi bangsa yang berkomitmen untuk adil makmurnya Indonesia dari Madura
mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu anti korupsi. Jadikanlah UTN sebagai madrasah, sebagai pondok, sebagai diklat, bukan hanya mencetak generasi yang pintar, terampil, tapi hatinya cinta pada keadilan, cinta kepada kemakmuran seluruhnya, cinta pada kesehatan, cinta pada kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan inilah sesungguhnya bukan hanya menjadi kader-kader yang dibutuhkan Indonesia, bahkan inilah yang disebut khairun nas anfusuhum linnas. Ini yang akan diapresiasi oleh masyarakat, diapresiasi oleh bangsa negara, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diapresiasi. Ini yang disebut manusia yang ahsan taqwa. Jadi amatir kalau kemudian disebut agamis hanya pikiran, hanya puasa, hanya sholat, tapi tidak peduli pada lingkungan. Ketika duduk tetap sama-sama minta. Itu bukan agamis, bukan mahasiswa. Kalau pinter, IPK-nya 4, terampil bikin macam-macam, tak peduli pada lingkungan, tak peduli pada tendanya. Di sini menjanjikan integritas, tapi sekelilingnya ternyata penuh kejujuran. Ini adalah sosial responsibilitas, tanggung jawab sosial dari semua program ini. Buktikan sekitarnya itu juga tergerak. Tapi sebaliknya, kalau ternyata program ini tidak responsibel terhadap sosial sekitar lingkungannya, Pak, saya kan nggak tahu itu partai dari mana. Saya tidak ikut-ikut, Pak. Untung masih tidak ikut-ikut. Jangan-jangan ternyata ikut. Nah, ini yang penting. Saya kira singkat nanti kerjanya Prof. Dedi, karena lebih senior, saya kira akan lebih gede. Ya, ini yang begitu, Anda harus menyiapkan diri masa depan Anda bagi adil dan makmurnya Indonesia. Dan kalau Indonesia adil, itu yang merasakan Anda. Sebaliknya, katanya beliau tadi, katanya Mbak Moderator, kalau bersyukur masih bahkan menjadi bukan luar biasa, bahkan biasa, yang rugi Anda. Percuma kuliah panjang-panjang IPK-nya 4, ijazahnya dengan kompetensi macam-macam sertifikat, tapi ketika mau masuk jadi ASN, ini alhamdulillah banyak. Tapi yang paling penting dolarnya masuk nggak? Kalau tidak ada dolarnya, tidak ada isinya, tidak bisa. Maka yang rugi Anda. Nah, ini sekali lagi, persiapkan diri Anda akan diapresiasi oleh masyarakat, oleh negara, dan oleh Tuhan Yang Maha Esa kalau Anda anti korupsi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian. Terima kasih disampaikan kepada Rektor Teknis yang berusia Rawan SAMS atas materinya yang begitu luar biasa ya, terkait brain, body, faith, and soul. Ini salah satu peran karakter mengenai anti korupsi yang juga penting kepada adik-adik mahasiswa. Oke, karena keterbatasan waktu yang ada, jadi mungkin kita akan ada diskusi atau tanya jawab. Kita buka sekitar kali ketiga, Pak Ufron yang sudah harus berangkat lagi ya Pak ya. Mungkin kita buka sekitar 3 pertanyaan ya dari teman-teman mahasiswa yang akan bertanya pada hari ini. Boleh pas ya, pas satu mana gimana? Nah ini perempuan 1 ya, 1, kemudian 2, 3. Yang lain nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya. Mohon panitia dibantu depan terlebih dahulu. 1, kemudian pojok belakang 2, dan di situ. Mas pakai aja, bebas. Atas kesempatannya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dewi Sudiarsi, mahasiswa semester 6. Saya dari komunitas mahasiswa peradilan semu. Mohon izin Pak Dewi dan juga Pak Ufron, kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk mendapat
sangat luar biasa. Bahkan hingga saat ini kita tidak jauh-jauh berbicara saja di daerah sini saja, di Bangkalan ya, tempat kita mencari ilmu seperti itu, dari bupati bahkan kepala dinas saat ini pun sedang terlibat dalam kasus perkara korupsi seperti itu. Nah, untuk saat ini yang sedang ramai juga upaya preventif berupa ini saya menanyakan terkait mungkin masuk ke penanganannya ya Bapak, terkait penanganan tindak pidana korupsi sekarang sedang ramai upaya restoratif justice Bapak. Jadi upaya pemidanaan di sini dikesampingkan terlebih dahulu. Kita melihat saja dari Kejaksaan Agung. Ini kan kalau kita berbicara terkait korupsi dari kepolisian, kejaksaan dan juga KPK sama-sama berwenang. Kalau kepolisian mungkin penyidikan ya Bapak, tapi untuk KPK dan juga kejaksaan sama-sama bisa melakukan penyidikan dan juga penuntutan. Nah, dari Kejaksaan Agung sendiri di sini pada bulan Februari 2023 dikeluarkan surat edaran Jaksa Agung terkait penerapan restoratif justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, di sini mungkin yang ingin saya tanyakan, pandangan dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri, apakah upaya restoratif justice ini juga sudah efektif begitu? Kalau kami sempat riset bahwa KPK hingga saat ini pun masih mengkaji terkait upaya restoratif justice ini apakah memang dinilai sudah efektif. Mungkin itu Bapak karena kesempatan luar biasa kita bisa kehadiran pimpinan KPK RI dan mungkin mohon izin untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi yang belakang? Iya. Nah, iya yang baca materi. Mas Ivan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Iqbal, Profesor Saya rasa hari ini saya berbicara di tempat yang tepat dan saya berbicara kepada orang yang tepat. Sedikit prolog dari saya. Berbicara dari hal korupsi seharusnya yang hadir hari ini itu adalah para birokrasi dalam menjadi berguna. Karena yang menjadi tolak ukur kita mahasiswa perihal korupsi itu adalah bagaimana pimpinan kita akan tidak korupsi, bukan korupsi. Jadi yang menjadi landasan kita, seharusnya yang hadir di sini adalah birokrasi mahasiswa hanya sebagai berkas saja. Karena kita berbicara itu yang menjadi landasan kita adalah pimpinan kita. Tapi tidak apa-apa sih misal hari ini mahasiswa juga paham akan itu, karena itu sebagai bekal kita nantinya ketika kita di masyarakat. Baik, yang menjadi pertanyaannya adalah hari ini kita meyakini dan mengamini bahwasanya korupsi di Indonesia itu mana? Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak, apakah KPK itu tidak mempunyai tindakan yang agresif gitu? Atau enggak sanksi yang begitu berat ketika para pemerintah kita hari ini korupsi? Karena kita menanya hari ini korupsi itu bagaimana di Indonesia? Apakah kita dari KPK itu kurang agresif atau seperti apa gitu? Apakah tidak punya pisau analisa yang berani menghantam semisal setiap orang yang korupsi gitu? Mungkin itu saya terima kasih atas kesempatannya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Pak Heri Masaya, saya dari Komisi Hukum Angkatan 2022. Saya ingin melanjut untuk pertanyaan dari Ivan. Menurut Bapak, di KPK itu tugasnya cukup berat. Jadi problematika apa yang saat KPK saat untuk menindas korupsi itu problematikanya apa? Dan yang kedua, di Indonesia ini mengapa tidak bisa terlepas dari kata korupsi? Sedangkan perlu dipatuhi dari zaman terus sehingga saat ini korupsi itu tetap ada. Jadi itu menurut saya itu sebuah budaya. Jadi mengapa itu bisa terjadi? Apakah itu yang berubah? Karena menurut Bapak Kiai Daryoto, budaya itu citra dasar dari Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
legislatif itu apakah bagus sekali. Apakah KPK kemudian tidak menerapkan? KPK itu penegak hukum. Artinya apa? Ditegakkan kalau sudah dihukumi. Siapa yang membentuk hukum? Pemerintah bersama DPR. KPK tidak boleh dan tidak akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bukan wewenang KPK. Bahwa misalnya Pak KPK kok tidak mengeluarkan peraturan tentang restoratif, tidak boleh. Jadi struktur ketatanegaraan itu undang-undang dasar mendistribusi kewenangan pembentuk undang-undang kepada presiden bersama DPR. Apa yang dibentuk oleh mereka itulah hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak. KPK sebagai penegak hukum bukan pembentuk undang-undang. Jadi kalau Anda membandingkan para instansi lain yang kemudian membentuk peraturan yang di luar undang-undang, silahkan. Anda nanti kaji bersama Prof. Denny. Punya nggak instansi yang Anda sebutkan tadi punya kewenangan mengrestorasi apa yang tidak dalam undang-undang? Lihat pasal 4 undang-undang. Ya, jadi bahwa apakah penting perlu, tapi yang menginisiasi itu harus membentuk undang-undang, bukan pelaksana. Kalau pelaksana ini peraturan-peraturan sendiri, berarti dia sudah keluar dari kewenangan formil, katanya beliau. Nanti tanya ke beliau. Itu masalah hanya tentang kewenangan formil. Itu saja. Saya bukan tidak sepakat tentang kenapa harus kaji tentang kewenangan. Wong kita ini penegak hukum, disuruh menegakkan norma, kemudian bikin norma. Itu saja yang kemudian kami masih mempertanyakan. Paham ya? Misalnya ada sepak bola, aturannya itu dibentuk sebelum turun. Wasit nyemprit itu berdasarkan norma yang sudah disepakati sebelum turun lapangan. Tidak boleh pada saat turun lapangan wasitnya bikin peraturan baru. Bisa kemudian disemprit oleh tidak sesuai dengan kesepakatan sebelum turun. Itu tentang kewenangan formil untuk bikin peraturan-peraturan. Itu kecuali bikin self organization regulation, artinya bikin peraturan internal rumah tangga KPK boleh. Tapi kalau bersifat eksternal ke publik itu bukan wilayah KPK. Itu berkaitan dengan restoratif. Yang kedua berkaitan dengan semestinya yang duduk di sini ini para birokrasi. Ya itu nggak benar. Tetapi Mas, itu sudah dilakukan Mas. Kami ini kesini tentu harapannya kepada Anda generasi yang akan datang. Bukan kami tidak melakukan tanya kepada bupati yang kami tangkap sebelumnya sudah berkali-kali yang tahun kami hadapi itu tetap ngomong gitu, kembali gitu. Jadi asumsinya kalau kemudian sudah ceramah-ceramah pulang sudah bebas berarti sudah KPK-nya baik hati, lembut dan tidak sombong. Tidak tahu kalau kemudian setelah kami pulang tetap ada anak buah kami yang masih nyatroni. Itu yang jadi yang di sini jangan merasa kalau begitu saya salah Pak, duduk di tempat dan waktu yang salah. Tidak. Ini adalah bagian dari Anda untuk menjadi bagian dari pilar-pilar dan generasi-generasi supaya Anda bebas solusi. Yang ketiga tadi bicara kok tidak progresif dan lain-lain. Saya tidak tahu Anda ini dari masa yang kapan. Bukankah di medsos Anda jangan-jangan kemudian WA-nya diisi TikTok tentang masalah Mas Adiman Haris. Jangan-jangan tidak nonton TikTok dan YouTube-nya Mas Adiman Haris. Betapa kita itu nangkap. Ibu bayangkan ya misalnya sekelas Hakim Agung, 2 bahkan Sekretaris Mahkamah Agung, di mana tonggak terakhir keadilan bangsa itu kan Gubernur Papua, seakan-akan gubernur yang tak akan terjamah dan dilindungi oleh anak buahnya kami tangkap. Menteri kami tangkap. Masih kurang progresif seperti apa? Tapi sekali lagi ini angka-angka yang tak
pendidikan kantor nggak dapat perkara. Bukan begitu. Dokter jangan senang kalau kemudian banyak pasien. Harus senang kalau kemudian pasiennya semua sehat, nggak perlu berdiri. Tapi kalau sudah ada dokter senang banyak orang sakit, sehari-hari bisa kemudian tempat saya susah COVID. Kenapa? Nggak ada yang datang ke tempat saya karena semua tidak ada yang sakit. Yang sakit dokter. Begitu Anda, kalau fakultas hukum mahasiswanya senang, KPK dapat tangkapan, senang di penjara tinggi-tinggi, berarti Anda punya mahasiswa fakultas hukum. Ya, Anda ini sama dengan yang maaf. Di luar fakultas hukum, fakultas yang lain-lain, bahkan yang tak berfakultas, itu senang kepoki mereka, ditangkap. Itu orang luar yang awam. Kok kemudian ada masuk fakultas hukum senang atas penjara penuh? Mahasiswa fakultas hukum harus bercita-cita kalau tidak ada penjara, karena semuanya sehat, semuanya tidak ada kedoliman, tidak ada kejahatan. Kalau masih ada kejahatan, berarti fakultas hukum yang belum berhasil. Itu harus dibalik ya, logikanya. Saya kira begitu. Saya sekali lagi terima kasih atas semuanya. Mohon maaf, nanti setelah ini akan dilanjutkan KIFES, sosialisasi KIFES. KIFES artinya apa? Kampus Integrity Festival. Yaitu kami melombakan apa? Bagaimana kreasi Anda untuk menciptakan gagasan-gagasan integritas di dunia kampus masing-masing. Bukan hanya tata kelola internal, melihat Pak Rektornya, melihat dekannya, melihat Prof. Denny. Saya kalau ke Prof. Denny, kalau WA-nya kosongan Pak, nggak dijawab Pak. Kalau bilang saya bawa sesuatu Pak, langsung dijawab. Nah itu contoh-contohnya. Termasuk ini internal ya, termasuk ke eksternal. Lihat Anda di kampung, Pak, saya minta tanda tangan surat keterangan kematian. Harus ada administrasi. Orang mati ada berklasifikasi atau sudah mati. Itu kelurahan administrasi minta apa untuk mati saja, minta uang, kasihan. Jadi kalau tidak dikasih administrasi matinya jadi gagal. Indonesia tidak begitu. Itu kelurahan, desa, kecamat, ke kepala dinas, ke bupati. Kalau sekiranya Anda menemukan, maka gagasan itu identifikasi masalah, kira-kira Anda kemudian bisa apa? Dari hal-hal yang kecil yang mampu Anda berbuat. Nah, detailnya nanti di sini. Bukan hanya KIFES, tapi kami juga memiliki banyak data. Data itu Anda bisa mengakses data KPK untuk bikin analisis bagaimana mencegahnya. Itu lomba analisis data. Bahkan ada lomba film pendek anti korupsi tiap tahun. Nah, dari model dulu. Nah, buktikan bahwa dari Madura untuk Indonesia bisa. Ya, detailnya nanti ke Mas Agung. Saya mohon maaf, Prof. Denny karena harus melanjutkan pada kegiatan yang lain. Terima kasih. Ayo galam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.